السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tiba 1 Syawal bagi jumhur dan mayoritas kaum muslimin di Indonesia, yang mana di hari ini dianjurkan untuk kita oleh syariat Islam, oleh Allah dan Rasulnya untuk bergembira, berbahagia di hari iftar dan di hari fitr ini. Sebagaimana juga Allah Ta'ala katakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, dengan itulah maka hendaklah mereka kaum muslimin bergembira. Karena hal-hal seperti ini, keutamaan dari Allah berupa syariatnya, Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, itu khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir dari harta dan kekayaan duniawi. Kemudian kata Nabi SAW, lis-shaimi farhatan, untuk orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama yaitu kebahagiaan ketika iftar. Ketika iftar yang dimaksud di sini bisa yaitu buka puasa di maghrib hari, atau bisa juga dimaksud darinya adalah yaumul fitr, yaitu Idul Fitr. Karena pada hari ini diharamkan atas kita untuk berpuasa. Karena haram atas muslim dan muslimah untuk berpuasa di hari Id, baik Idul Fitr terutama Idul Adha. Maka diwajibkan atas kita pada saat ini yaitu tidak berpuasa, untuk berbahagia dan bergembira. Dan juga kegembiraan yang kedua bagi orang yang berpuasa adalah yaitu ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya di hari akhir dengan amalan puasa dan amal lainnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berkumpul di musalla, kita katakan ini musalla bukan masjid, karena musalla itu tempat solat yang sifatnya temporary atau sementara. Dan di antara sunnah Nabi SAW, kaum muslimin berkumpul untuk berhari raya salat Id di musalla. Adapun jika ada daruratnya, mungkin hujan atau hal lain, baru bisa di masjid. Maka kita bersyukur kepada Allah dan memujinya atas dimudahkannya di hari ini dengan kecerahan yang alhamdulillah untuk berkumpul di hari ini, di pagi ini, menunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Kebahagiaan yang ada di qalbu kaum muslimin, semoga bukanlah kebahagiaan karena telah berlalunya puasa, telah berlalunya beban Ramadan, bukan, melainkan karena ini syariat Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah jemaah sekalian rahimakumullah, kebahagiaan di dunia ini secara hakiki digapai dengan taat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang kemudian kebahagiaan tersebut akan berlanjut di alam barzakh nanti, di alam kubur. Yang mana di alam kubur ada yang disebut fitnah al-qabr, pertanyaan di alam kubur. Ketika seseorang ditanya, maka disitulah ada ujian. Apakah dia akan teguh dengan imannya ketika ditanya, atau dia tidak mengerti apapun?
Kata Allah Azza wa Jalla, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala meneguhkan untuk orang-orang yang beriman dengan perkataan teguh la ilaha illallah di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Dan di antara gerbang menuju akhirat adalah gerbang barzakh. Yang mana barzakh itu wasithah, penengah antara alam dunia ini dengan alam akhirat. Maka di alam barzakh nanti akan ada pertanyaan. Maka orang yang bisa menjawab pertanyaan man rabbuk, siapa Tuhanmu? Kenalkah engkau dengan orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW? Dan apa agamamu? Siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut? Maka dia akan berbahagia di alam kubur. Ketahuilah bahwasanya di alam kubur tersebut, atau disebut alam barzakh, kebahagiaan di dalamnya lebih indah daripada kebahagiaan di alam dunia ini. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, hidup ini sementara. Ketika bahagia kita tertambat pada keduniaan belaka, pada harta, kekayaan, properti, popularitas, follower, subscriber, dan lainnya, maka sungguh itu adalah fata morgana. Karena tidak menghasilkan iman dan amal saleh. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang berupa iman dan juga amal saleh, ilmu yang bermanfaat dan juga amal saleh. Yang itu akan mewariskan kebahagiaan di alam barzakh, yang kemudian akan mewariskan kebahagiaan di alam akhirat. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara, wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Pada hari nanti, di hari akhir, setiap jiwa akan mendapatkan apa yang dia amalkan dari kebaikan itu kan hadir. Akan hadir amal kebaikan itu. Bahkan sebelum di akhirat, di alam kubur pun amal kebaikan akan hadir berbentuk serupa manusia, seperti orang yang baik. Dan di akhirat pun begitu. Namun kemudian bagaimana dengan amal buruk? Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dan juga amalan buruk akan bertemu nanti. Dan jiwa yang menemukan amal buruknya di akhirat, dia akan berharap sekiranya dirinya dengan amalan tersebut ada jarak yang begitu jauh. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, baik atau buruk kita dari amalan, itu akan dihamparkan hasil, dihamparkan catatan dan juga akibatnya di akhirat nanti. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik dari kakek moyangnya, nenek moyangnya, sampai keturunannya dan pasangannya, akan berkumpul di akhirat di surga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim." Jannatu 'adn, surga Adn, yang mana mereka akan memasukinya. Begitu pula dengan abaihim, yaitu para nenek moyang mereka, kakek, nenek, bapak, ibu, dan seterusnya. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka akan ikut masuk. Wa dzurriyyatihim, dan anak dan cucu mereka. Tapi dengan syarat wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Wa man salaha, siapa yang saleh? Maka orang-orang yang saleh, mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita ditanya apakah kita sudah saleh, belum. Tapi berusahalah, berikhtiarlah untuk menjadi orang-orang yang saleh minimal. Karena mungkin kita tidak menjadi orang yang syahid. Mungkin kita tidak menjadi orang yang siddiq. Apalagi menjadi nabi, tidak mungkin. Tapi kita selalu minta dalam Al-Fatihah kita di setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan pada mereka. Siapa mereka? Disebutkan dalam surat An-Nisa, yaitu mereka adalah para nabi, nabiyyin, as-siddiqin, syuhada dan salihin. Derajat yang paling rendahnya adalah orang saleh. Itu yang akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Apa yang kita hasilkan sekarang dari kenikmatan duniawi, jika itu tidak menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, maka itu tidak ada artinya jemaah sekalian. Bahkan itu main-main.
Dan jemaah sekalian rahimakumullah, kegembiraan di masyarakat Indonesia di hari raya ini yang disunnahkan dalam syariat Islam, jangan sampai kemudian melahirkan hal-hal yang munkar. Di antaranya adalah al-israf dan tabdzir, sikap berlebihan, terutama dalam makanan, minuman, berpakaian, dan seterusnya. Yang mana di hari raya ini, makanan demi makanan sangat banyak. Suguhan demi suguhan itu tidak ada habisnya. Semakin kita ziarah dan berkunjung, maka semakin banyak makanan yang mungkin kita lahap. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebagai nasihat, baik untuk para sahibul bait, para tuan rumah, ataupun para zairun, para pengunjung, hendaklah sama-sama yuk kita menerapkan syariat Allah dalam masalah ini. Yang sahibul bait, jangan memaksa para zairun atau orang yang berkunjung untuk harus memakan ketupatnya segera. Karena mungkin dia telah makan. Kalau memang dia telah mengatakan kami telah makan, maaf, maka jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Karena mungkin dia beruzur. Maka jemaah sekalian, kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah oleh kalian silahkan. Minumlah oleh kalian silahkan. Tapi janganlah kalian bersikap israf, berlebihan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian di antara sifat ibadur rahman, sebagaimana kata Allah di surat Al-Furqan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ketika mereka infak, sedekah, mereka itu tidak berlebihan. Tidak pula mereka terlalu sedikit dalam infak, melainkan mereka bersikap menengah dalam infak. Juga kata Allah Azza wa Jalla di surah Al-Isra, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Janganlah kalian mubadzir. Sesungguhnya orang-orang mubadzir itu mereka adalah saudara-saudara syaitan. Dan juga kata Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis yang masyhur, ma mala'a ibnu adama wi'aan syarrun min batnih. Tidaklah ada putra Adam, yaitu manusia, memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada wadah perutnya sendiri. Jadi kalau kita memenuhi suatu bejana atau wadah, yang paling buruk kita penuhi adalah perut kita sendiri. Perut kita sendiri. Dan ini 1 Syawal, dan kemarin 30 Ramadan, bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, kaum muslimin Indonesia, kemarin puasa, di sekarang hari, di waktu duha, masih puasa. Sekarang kita nggak puasa. Tapi kontras. Kemarin tidak makan sama sekali di waktu duha. Sekarang banyak yang berlaku israf dan berlebihan dalam mengkonsumsi. Yang mana kata Nabi, tidak ada bejana atau wadah yang dipenuhi oleh manusia kecuali perutnya sendiri paling buruk. Dan kata Nabi SAW, untuk anak Adam ini sesuai dengan luqaimat yuqimna sulbah. Dia senantiasa sebaiknya makan beberapa suapan yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Itu perintah Nabi SAW. Ingat, tujuan makan kita bukan kenyang. Ketika kita muslim, tujuan makan bukan kenyang, tapi supaya kita memenuhi hajat hidup, bisa beraktivitas dengan baik, bisa beramal dengan baik. Kalau tujuan makan supaya wareg atau kenyang, itu bukan prinsip Islam. Apalagi supaya kekenyangan, kemudian nggak bisa beraktivitas, ini bukan keislaman itu. Maka tujuannya yuqimna sulbah, agar suapan-suapan tersebut bisa menegakkan tulang sulbinya sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Fa in kana la mahalah, kalau memang mau nggak mau dia harus makan banyak, maka apa kata Nabi? Fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasih. Maka sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk nafasnya. Nah, tetap aja walaupun banyak makannya, tetap aja sepertiga dari isi perutnya. Tidak full. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Maka sekarang sahibul bait, para sesepuh atau keluarga besar
yang menghidangkan makanan kepada para jemaah atau orang-orang yang berkunjung dari keluarga besar atau dari tetangga atau kenalan atau saudara dan seterusnya, maka ketika mereka memang tidak berkenan untuk makan makanan Anda, lontong, sayur dan seterusnya, maka jangan memaksa mereka. Berikan mereka maklum, pemaafan. Dan jangan merasa kecewa, kok nggak makan berarti nggak menghargai. Mungkin bukan maksud mereka tidak menghargai, tapi mungkin maksud mereka adalah supaya bisa beraktivitas dengan baik, supaya tidak kekenyangan. Dan kemudian bagi orang-orang yang berkunjung, jangan semua dimakan jemaah sekalian. Jangan semua dimakan. Kita bukan anak kecil. Kalau anak kecil mungkin ada kue ini dimakan semua. Bahkan ketika tidak disuguhi makanan, menanyakan ada makanan enggak. Nah ini berbalik seperti ini. Maka ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul washrab wa tasaddaq fi ghairi makhilatin wala saraf." Makanlah olehmu, minumlah silahkan, sedekahlah silahkan, tapi jangan sampai itu menimbulkan kesombongan dan sikap berlebihan. Dan seorang ketika dia mengunjungi rumah, dan dia telah mengunjungi banyak rumah, kemudian dia sudah merasa kekenyangan, dan disuguhkan tetap padanya makanan, di sini tertabrak kontradiksi antara dia harus menghormati tuan rumah dengan menerima makanan itu, atau dia harus mengikuti perintah Nabi SAW. Maka ketika ada ketertabrakan seperti ini, ikuti perintah Nabi SAW. Katakan pada sahibul bait, maaf tadi sudah makan, ini khawatirnya nanti nggak bisa beraktivitas kalau terlalu banyak makanan. Dan ini bukan berarti tidak menghormati sahibul bait. Ini mindset yang harus dikembalikan kepada settingan syariat, bukan kepada uruf semata, karena Islam telah mengatur ini. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, di hari ketika banyak dari kita maaf-maafkan, maka tentu hal seperti ini lebih layak untuk dimaklumi dan dimaafkan. Semoga hal-hal yang mungkin menurut sebagian dari kita ini hal yang kecil, tapi sejujurnya hal seperti ini jarang dibahas. Padahal selalu di hari raya Id itu selalu seperti ini, terutama Idul Fitri dan juga Idul Adha tidak terkecualikan. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ini adalah sabilur rasyad, ini adalah siratal mustaqim, ini adalah petunjuk Allah dan Rasulnya di Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Maka kita mohon kepada Allah hidayah, agar hati kita lapang ketika mungkin ada di antara tamu kita yang kurang berkenan untuk memakan seluruh dari suguhan kita. Dan semoga para sahibul bait dengan kebaikan mereka, walaupun tidak dimakan sebagian makanannya, tetap tercatat pada catatan amalnya pahala yang sepenuhnya insyaallah ta'ala. Karena ada niatan yang baik, innama likulli imri'in ma nawah. Seseorang akan diganjar sesuai dengan niat baiknya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin menuju persatuan, menuju hati yang legowo terhadap sesama kaum muslimin, terutama dalam masalah muamalah, bahkan dalam hal yang mungkin kecil, makanan dan minuman, tetapi ketika kita mengikuti sunnah Nabi SAW, maka di situ adalah berkah, dan insyaallah akan menimbulkan persatuan insyaallah taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di 1 Syawal ini tentu ada banyak harapan baru bagi kita jemaah sekalian rahimakumullah. Mungkin di antara jemaah sekalian ada yang setelah ini pulang kampung. Dia tidak sempat pulang kampung sebelum lebaran ini. Mungkin nanti sore ini pulang kampung, besok atau kapan. Ya mungkin tujuannya adalah ibadah, yaitu silaturahim, terutama birrul walidain. Maka ayo kita doakan kepada saudara-saudara kita yang punya niatan baik tersebut, semoga Allah Ta'ala tunaikan hajatnya. Semoga Allah mudahkan orang-orang ini untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, silaturahim kepada saudaranya, dan juga kemudian yang mungkin kebanyakan dari kita setelah ini akan berkunjung ke orang tua terdekat atau saudara terdekat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan selama di perjalanan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh dan niat baiknya. Dan juga bagi rekan-rekan yang mungkin perantauan, yang orang tuanya jauh dan dia tidak mampu untuk pulang kampung, semoga Allah Subhanahu wa taala ganjari niat baiknya dengan amalan dan juga dengan pahala yang full, tidak terkecualikan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, hari ini hari berbahagia. Berbahagia dengan kebersamaan,
berbahagia dengan persatuan, berbahagia dengan niatan baik, berbahagia dengan amal saleh, dan paling inti berbahagia dengan samanya kita sebagai orang-orang Islam. Barakallahu fikum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.